Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah anak online bersama kami, Pamong dari GKJW Jemaat Banyuwangi. Meskipun kita ada pada saat ini ibadah di rumah saja, tetapi kita harus mempersiapkan ibadah hari ini dengan baik karena kita mau menghadap Tuhan. Betul sekali Kak, menghadap Tuhan kita dalam keadaan bersih, pakaian rapi, Alkitabnya juga disiapkan, persembahannya juga disiapkan. Yang paling terpenting hati kita itu harus siap dan kita harus gembira. Iya. Di mana senyumnya ya adik-adik? Ayo senyumnya. Mana senyumnya? Iya. Marilah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mengajak kita semuanya berdiri. Yuk kita bangkit berdiri ya. Dan marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 14. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya. Marilah kita sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Persiapkan hati, kita ambil saat teduh, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertatam kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin beribadah. Untuk itu Tuhan, lawatlah kami, sucikan kami, karena Kau kudus adanya. Terima kasih Tuhan, ini kami kerinduan kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Biarlah kami ingin menikmati setiap ibadah hari Minggu ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta dengar-dengar akan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berkatilah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik silahkan duduk kembali ya. Mari adik-adik kita memuliakan Tuhan kembali. Kita angkat satu pujian dari Kidung Ria 16. Ku masuki gerbangnya.
tetap memuji Tuhan dengan kita bertepuk tangan meskipun dalam keadaan duduk ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Ayat kedua. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dalamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia gembalaku. Dia gembalaku, oh Dia gembalaku, ku bersuka sebab Dia gembalaku. Dia gembalaku, oh Dia gembalaku, ku bersuka sebab Dia gembalaku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita pujikan Kidung Ria nomor 40. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita masuk ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberikan kesehatan untuk kami bisa mengikuti ibadah bersama walaupun secara online. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami supaya kami boleh dapat mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Haleluya, amin. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 8. Yuk adik-adik kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita buka pada Roma 12 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang setia mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang berusaha untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Oke, shalom adik-adik. Pasti sehat semua ya di rumah masing-masing. Nah, salah satu ayat dalam bacaan kita hari ini terkhusus dari Roma 12 ayat 1 itu merupakan salah satu ayat yang pasti sering sekali kita dengarkan. Apalagi biasanya ayat ini dipakai untuk dasar memberikan persembahan. Yuk kita baca lagi Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini ada satu kata yang menarik adik-adik, yaitu tubuh. Nah, coba sekarang adik-adik di rumah masing-masing, yuk kita tunjuk tubuh kita itu yang mana sih? Ayo kakak beri waktu ya. Yang mana tubuh itu? Ya, tentu ketika kita menunjuk tubuh, kita tidak bisa menunjuk hanya kepala saja, atau kita menunjuk kepada tangan saja, atau kita menunjuk kepada mata saja, tidak bisa. Melainkan tubuh itu adalah semua anggota badan kita dari kepala sampai kaki. Gitu ya. Nah, bacaan kita pada hari ini merupakan salah satu nasihat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Mengingatkan kita bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Seperti halnya tubuh, kita punya banyak anggota, demikian juga tubuh Kristus juga punya banyak anggota. Nah, sekarang kita lihat yuk, seperti apa sih jemaat di kota Roma? Nah, pada waktu itu, jemaat yang ada di kota Roma ini tergolong sebagai gereja yang cukup besar. Ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan gereja kita, ya hampir sama. Pasti
ada pendeta, pasti ada majelis, dan ada anggota-anggota jemaat yang tergolong dari banyak usia. Contohnya seperti adik-adik mulai dari balita, pratama, madya, remaja, pemuda, dewasa, hingga eyang dan kakung yang ada di Adiuswo itu adalah gereja. Nah, gereja yang besar pastinya memiliki banyak anggota jemaat yang berbeda-beda pula. Nah, Rasul Paulus di sini menekankan bahwa semua anggota jemaat itu adalah anggota tubuh Kristus dengan berbagai talenta, karunia, dan tugas yang diberikan kepada masing-masing orang. Nah, tentu keunikan ini bisa menyebabkan perpecahan maupun juga menyebabkan persatuan adik-adik. Nah, khususnya dalam Roma 12 ayat 1-8 ini, Rasul Paulus memberikan tips dan memberikan nasihat kepada jemaat. Bagaimana caranya supaya setiap perbedaan itu boleh mendatangkan keindahan. Yuk kita simak apa nasihat Paulus dalam Roma 12 ayat 1-8. Yang pertama, pada ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, dari ayat ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meninggikan diri kita sendiri. Kita tidak boleh congkak dengan setiap karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh memandang rendah kepada teman-teman kita yang lain. Contohnya si Ani memiliki karunia untuk bermain musik dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, maka Ani tidak boleh merendahkan teman-temannya yang lain karena dia yang pandai bermain musik. Melainkan setiap orang pasti sudah diberi karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Dan semuanya itu dapat digunakan bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua orang itu sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong dan kita tidak boleh congkak. Lalu nasihat yang kedua yang ada di dalam ayat yang ke-5-8. Apa nih nasihat Rasul Paulus pada ayat-ayat tersebut? Nah, rupanya Rasul Paulus menasihatkan agar kita yang sudah diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan menggunakan karunia itu dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Contohnya yang di ayat yang ke-6. Barang siapa yang memiliki karunia untuk bernubuat, hendaklah ia bernubuat sesuai dengan iman. Yang punya karunia memberi, hendaklah dia memberikan dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Oleh karena itu, hendaklah setiap karunia yang Tuhan berikan kepada adik-adik semuanya boleh kita pakai dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lalu Kak, bagaimana? Aku kan masih kecil, aku masih balita, aku masih pratama, aku masih madya. Aku sepertinya belum punya karunia untuk bernubuat. Aku sepertinya belum punya karunia untuk melayani atau untuk pengajar. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, tenang aja, ada banyak kok cara yang adik-adik bisa lakukan untuk sama-sama memberikan karunia yang Tuhan sudah kasih dan bagaimana menggunakannya untuk membangun jemaat gereja. Misalkan adik-adik bisa mulai untuk mendoakan. Misalkan adik-adik memulai untuk mendoakan orang tua masing-masing. Oh Tuhan,
Saya mendoakan supaya papa mamaku rezekinya lancar, supaya sehat selalu. Atau kalau misalkan adik-adik tahu ada saudara atau seorang bapak atau seorang ibu yang ada di gereja sakit, adik-adik bisa turut mendoakannya di rumah. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja adik-adik punya banyak talenta yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Ada yang pintar berdoa, ada yang pintar menari, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai bermain musik. Itu semua bisa loh kita jadikan satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan bersama-sama. Lalu, apalagi ya yang bisa adik-adik lakukan? Yang sederhana, namun bisa membangun gereja kita. Nah, ini pasti kakak yakin setiap adik-adik bisa melakukannya. Adik-adik bisa loh menyapa bapak ibu atau warga gereja ketika adik-adik datang ke gereja atau yang bertemu di jalan. Kita memberikan senyuman yang termanis dan terindah untuk mereka semua. Itu pun juga merupakan bagian dari pelayanan dan karunia yang diberikan. Jangan khawatir bahwa apa yang dilakukan terlalu kecil. Sebab segala hal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan pasti akan sangat berharga di matanya. Baik adik-adik, semangat untuk memikirkan apa ya yang bisa aku kerjakan hari ini untuk kemuliaan Tuhan? Dan semangat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, Kak Wahyu punya teman. Temannya adalah boneka jari. Dari khotbah tadi, Kak Wahyu ingin membantu adik-adik melihat bagaimana seharusnya kita dalam bergereja. Kak Wahyu mau kenalin ya teman-teman kita. Yang pertama adalah dia seorang kambing yang suka melayani. Iya, Mu. Iya. Dan ini adalah Horsey. Dia adalah kuda. Dia suka mengajar. Ini adalah harimau. Dia adalah seorang pemimpin. Karunianya memimpin. Ini Monkey. Dia adalah monyet. Dia suka menolong. Ini adalah Caki. Dia adalah seekor ayam. Aku ayam yang dulunya sombong sekarang rendah hati. Tuhan memberikan karunia itu. Alkitab yang ada di meja adalah sebuah gereja, di mana gereja itu harusnya memberikan pelayanan penginjilan. Jadi mereka harus bekerja sama supaya gereja senantiasa terbangun dan senantiasa bisa memberitakan kabar gembira. Lihat, mereka bekerja sama mengangkat Alkitab ini. Mereka bisa karena mereka memiliki talenta yang diberikan oleh Tuhan dan karena Tuhan memberkati mereka. Marilah kita hidup senantiasa memberitakan Injil Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Nah, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian, Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upamu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upamu besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk sama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Yuk kita lipat tangan kita dan kita tutup mata, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk kami bisa mempersembahkan setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana bangsa kami saat ini masih tengah berjuang menghadapi pandemi virus COVID-19. Oh Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan untuk memberkati bangsa kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini tengah sakit dan terpapar virus ini. Kiranya mereka boleh dapat sembuh dan boleh dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga ingin berdoa untuk setiap tenaga medis dan kesehatan, dokter dan perawat yang merawat mereka. Kiranya Tuhan juga lindungi supaya mereka boleh tetap sehat, sehingga mereka boleh tetap melayani dan merawat setiap pasien yang terus bertambah setiap harinya. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan, Bapak Presiden dan juga setiap menteri, setiap gubernur, setiap bupati dan juga pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh dapat untuk memimpin bangsa ini Tuhan di tengah kondisi yang sulit ini. Biarlah mereka tetap percaya dan mengandalkan kepada Tuhan, serta melalui setiap keputusan yang diambil boleh dapat membawa kondisi menjadi lebih baik. Juga kami mendoakan untuk setiap lapisan masyarakat, biarlah boleh dapat patuh dan taat kepada aturan dari pemerintah, taat kepada protokol kesehatan, supaya kegiatan pencegahan penyebaran virus ini boleh dapat berhasil ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami masing-masing. Mungkin saat ini setiap pelayanan harus dilaksanakan secara online,
Namun biarlah itu tidak menjadi penghambat untuk kami tetap bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan setiap minggu, setiap hari melalui pelayanan yang diberikan. Juga kami ingin berdoa untuk kami sendiri Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mulai bersekolah dari beberapa waktu yang lalu, walaupun masih harus secara online. Kiranya Tuhan berikan kami kesabaran, Tuhan berikan kami semangat untuk kami terus tetap giat dalam belajar. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang harus bekerja di tengah kondisi ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada orang tua kami masing-masing kesehatan dan juga rezeki yang secukupnya untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan kami percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini, terimalah berkat yang daripada Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya mulai sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini telah usai. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap gembira selalu ya. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.